Aku selalu menjadi bayangan, anak tengah yang tak pernah benar-benar terlihat. Mereka lupa ulang tahunku, lupa kehadiranku, bahkan lupa aku butuh tempat di pernikahan kakakku. Bertahun-tahun aku membiarkan diri tak terlihat, hingga suatu hari, aku memutuskan untuk pergi. Mereka pikir itu hanya kekanak-kanakan, sebuah aksi protes biasa. Yang tak kuduga. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, Jakarta terasa seperti biasa. Macet, bising, dan penuh dengan janji-janji yang tak pernah terpenuhi. Aku, Winda, duduk di meja kerjaku yang rapi di sebuah perusahaan farmasi terkemuka. Tumpukan laporan analisis rantai pasokan menungguku, angka-angka yang berjejer rapi, sama rapinya dengan hidup yang berusaha kubangun. Jam menunjukkan pukul 10.15 ketika ponselku bergetar. Nama ibu tertera di layar. Aku menghela napas, menekan tombol hijau. Halo, ibu, sapaku, mencoba menyembunyikan nada lelah. Suara ibu di seberang telepon terdengar agak canggung, lebih canggung dari biasanya. Winda, nak, bagaimana kabarmu? Baik, Bu. Ada apa? Aku tahu pasti ada sesuatu. Ibu jarang menelepon di jam kerjaku kecuali ada hal penting. Atau setidaknya, hal yang ia anggap penting. Itu, soal pernikahan Sania. Katanya, suaranya mengecil. Aku terdiam. Pernikahan Sania, kakak perempuanku, tinggal 3 minggu lagi di Bali. Semua persiapan sudah final, setidaknya yang ku tahu. Undangan sudah disebar, gaun pengantin sudah jadi, dan grup WhatsApp keluarga tak henti berisik dengan obrolan tentang detail-detail kecil. Aku, sebagai adik, hanya mengikuti saja, memberikan masukan sesekali yang seringnya diabaikan. Iya, Bu. Ada apa dengan pernikahan Sania? Tanyaku, nadaku mulai dingin. Aku sudah merasakan firasat buruk. Begini, nak, ibu dan ayah, kami lupa. Suara ibu semakin lirih, hampir seperti bisikan. Kami lupa memesankan tiket pesawat dan hotel untukmu ke Bali. Udara di ruanganku terasa menipis. Lupa? Kata itu berputar-putar di kepalaku, mengikis lapisan kesabaran yang selama ini kubangun. Lupa? Bagaimana mungkin lupa? Mereka memesankan untuk Dimas, adik bungsuku. Mereka memesankan untuk keluarga besar yang lain. Tapi untukku, anak tengah yang selalu ada tapi tak pernah benar-benar diperhatikan, mereka lupa. Lupa? Ulangku, kata itu keluar dengan pahit. Bu, pernikahan tinggal 3 minggu lagi. Semua penerbangan dan hotel pasti sudah penuh. Ibu tahu itu. Ada keheningan panjang di ujung telepon. Aku bisa membayangkan ibu pasti sedang memikirkan alasan lain, mencoba menyusun kalimat yang lebih masuk akal. Tapi tidak ada yang masuk akal. Ini bukan kelupaan biasa. Ini adalah sebuah pilihan. Sebuah keputusan yang tidak diucapkan. Sebuah pesan yang jelas, aku tidak dihitung. Kami sudah coba cari, nak, tapi memang sudah tidak ada. Maafkan ibu, ya, akhirnya ibu berkata, nadanya terdengar seperti sedang membujuk anak kecil. Amukan dingin mulai merayap di dadaku, perasaan familiar yang sudah lama kupendam. Sejak kecil, aku selalu menjadi bayangan di antara Sania yang karismatik dan Dimas yang manja. Prestasiku di sekolah selalu hanya dianggap bagus. Tidak pernah luar biasa seperti Sania. Nilaiku selalu dibanggakan, tapi bukan aku yang dibanggakan. Sania selalu mendapat pesta ulang tahun yang meriah, Dimas selalu menjadi pusat perhatian. Dan aku hanya Winda. Aku menatap lurus ke arah bingkai foto di mejaku. Foto keluarga di Hari Raya Idul Fitri beberapa tahun lalu. Ayah merangkul Sania, ibu menggendong Dimas, dan aku berdiri sedikit di belakang, tersenyum kaku. Bahkan dalam foto itu, aku terasa seperti tambahan, bukan bagian integral. Tidak apa-apa, Bu, kataku, suaraku kembali datar. Aku mengerti. Aku tahu ibu tidak mengerti. Ibu tidak akan pernah mengerti. Baginya, ini mungkin hanya ketidaksengajaan kecil, sebuah detail yang terlewat. Bagiku,
Ini adalah pukulan telak yang mengonfirmasi semua keraguan yang selama ini kupendam. Aku menutup telepon, tak menunggu jawaban dari ibu. Tanganku gemetar sedikit saat meletakkan ponsel. Mataku kembali tertuju pada foto itu. Amarah yang sudah lama terpendam, terbungkus rapi dalam kepatuhan dan kesabaran, kini mulai meronta. Amarah itu tidak panas dan meledak-ledak. Amarah itu dingin, membeku, dan sangat tajam. Amarah itu berbisik padaku, cukup. Aku tidak akan pergi ke pernikahan Sania. Bukan karena mereka lupa. Tapi karena aku memilih untuk tidak pergi. Ini adalah awal. Keesokan harinya di kantor, aku datang lebih awal dari biasanya. Pikiran semalam masih berputar-putar di kepalaku, tapi kali ini bukan lagi sekadar amarah yang membekukan. Ada sebuah keputusan yang terbentuk, sebuah rencana yang tiba-tiba terasa begitu jelas dan benar. Aku menyelesaikan beberapa pekerjaan penting, menata file-file di komputerku, dan memastikan semua proyek yang kutangani dalam kondisi prima untuk diserahkan. Sekitar pukul 9, aku bangkit dari kursi dan berjalan menuju ruangan Marisa, atasanku. Marisa adalah kepala divisi rantai pasokan, seorang wanita parubaya yang cerdas dan pragmatis. Dia selalu menghargaiku, melihat kemampuanku yang seringkali tak terlihat oleh keluargaku sendiri. Aku mengetuk pintu ruangannya. Pagi, Bu Marisa. Ada waktu sebentar? Marisa mendongak dari layar komputernya, tersenyum. Oh, Winda. Pagi. Tentu, silakan masuk. Aku duduk di kursi di hadapannya. Ada yang ingin saya sampaikan, Bu. Ada apa, Winda? Ada masalah dengan proyek terbaru? Tanyanya, keningnya sedikit berkerut. Aku menarik napas dalam-dalam. Bukan, Bu. Saya ingin mengajukan pengunduran diri. Mata Marisa membulat. Senyumnya memudar. Apa? Pengunduran diri? Winda, kamu tidak bercanda, kan? Aku menggeleng. Tidak, Bu. Saya serius. Saya ingin mengundurkan diri, efektif segera. Marisa menyandarkan punggungnya ke kursi, tampak sangat terkejut. Tapi kenapa, Winda? Kamu karyawan terbaik saya. Kamu tahu itu. Semua orang di divisi ini mengandalkanmu. Ada apa? Apa ada tawaran dari perusahaan lain? Kita bisa bicarakan, kita bisa negosiasi. Aku tersenyum tipis. Tidak ada tawaran lain, Bu Marisa. Ini murni keputusan pribadi. Saya hanya butuh waktu untuk diri sendiri. Saya ingin mencari sesuatu yang baru. Tapi ini sangat mendadak. Winda, Marisa masih mencoba mencerna. Setidaknya berikan saya waktu untuk mencari pengganti. Atau selesaikan dulu proyek yang sedang berjalan. Semua proyek sudah saya siapkan, Bu. Semua laporan sudah saya backup. Saya yakin tim bisa melanjutkan tanpa masalah berarti. Jelasku dengan tenang. Aku sudah memikirkan ini semalaman. Aku tidak akan meninggalkan pekerjaan terbengkalai. Itu bukan gayaku. Marisa menatapku lekat-lekat, mencoba membaca sesuatu di mataku. Aku tahu dia melihat keteguhan yang belum pernah ia lihat dariku sebelumnya. Biasanya aku selalu patuh, selalu mengikuti. Kali ini berbeda. Baiklah, Winda. Jika itu keputusanmu, saya sangat menyayangkan ini. Tapi saya menghargai keputusanmu. Saya akan urus administrasinya. Saya harap kamu tidak menyesalinya, katanya akhirnya, nada suaranya terdalam kekecewaan yang kentara. Terima kasih, Bu Marisa, balasku. Aku merasa sebuah beban terangkat dari pundakku. Malam itu, setelah pulang dari kantor dan membereskan barang-barang pribadiku dari meja kerja, aku membuka aplikasi WhatsApp. Grup keluarga masih ramai dengan foto-foto persiapan pernikahan Sania. Sania mengirimkan fitting gaun pengantinnya, Dimas berkomentar genit, dan ibu serta ayah sibuk membicarakan daftar tamu. Aku mengetik pesan singkat, tanpa emosi, tanpa basa-basi. Maaf tidak bisa datang ke pernikahan Sania. Semoga lancar. Aku mau ambil waktu untuk diri sendiri dulu. Akan offline. Hanya itu. Aku menekan tombol kirim, dan dalam hitungan detik, notifikasi panggilan masuk dari Sania muncul. Lalu dari Dimas. Lalu dari ibu. Aku mengabaikan semuanya. Aku mematikan ponselku.
Dunia maya tiba-tiba hening. Selama seminggu berikutnya, hidupku bergerak dengan kecepatan yang tak pernah kuduga. Aku menghubungi agen properti. Apartemen kecilku di Jakarta, yang kubeli dengan susah payah dari gaji dan sedikit bantuan warisan dari kakek, kuputuskan untuk dijual. Aku tidak punya ikatan emosional dengannya. Itu hanya tempat berlindung. Prosesnya surprisingly cepat. Mungkin karena lokasinya yang strategis, atau karena memang sudah takdirnya. Uang hasil penjualan apartemen, digabungkan dengan tabunganku yang lumayan banyak, membuatku punya modal untuk memulai babak baru. Aku hanya membawa 2 koper. Satu berisi pakaian dan kebutuhan dasar, satu lagi berisi buku-buku, laptop, dan beberapa barang kenangan yang benar-benar penting. Foto keluarga itu tidak ikut. Di hari Sania menikah di Bali, hari yang seharusnya aku hadiri, aku tidak berada di Indonesia. Aku berada di ketinggian ribuan kaki di atas Samudra Pasifik, menuju sebuah tempat yang jauh, tempat di mana tidak ada yang mengenalku. Tempat di mana aku bisa menjadi Winda yang baru, tanpa embel-embel masa lalu, tanpa beban ekspektasi yang tak pernah terucap. Aku tidak tahu apa yang menantiku. Aku tidak punya rencana pasti. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa ada tujuan. Bukan tujuan yang ditentukan orang lain, melainkan tujuan yang kubangun sendiri, sepotong demi sepotong. Aku akan menemukan diriku di suatu tempat yang jauh dari bayangan keluarga yang melupakanku. Tepat di hari Sabtu sore, ketika Sania mengucapkan janji pernikahannya di sebuah kapel mewah di Bali, pesawat yang membawaku mendarat di Bandara Narita, Tokyo. Aku menyalakan ponselku begitu roda pesawat menyentuh aspal, tapi bukan ponsel lamaku. Ini adalah ponsel baru dengan nomor Jepang yang kubeli di Bandara Singapura saat transit. Tidak ada notifikasi, tidak ada panggilan tak terjawab, tidak ada pesan yang menuntut. Hanya ada keheningan. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Aku melangkah keluar dari bandara, udara musim semi yang sejuk menyapaku. Jakarta terasa seperti mimpi buruk yang jauh. Di sini, di tengah kerumunan orang yang berbicara dalam bahasa yang tidak kupahami, aku hanyalah satu titik anonim. Tidak ada yang tahu namaku, tidak ada yang peduli latar belakangku. Aku bukan anak tengah, bukan analis farmasi yang pendiam, bukan adik yang terlupakan. Aku hanya Winda. Uang yang kugunakan adalah gabungan dari tabungan hasil kerjaku selama bertahun-tahun dan warisan rahasia dari nenekku. Nenek adalah satu-satunya orang di keluargaku yang selalu mengingatku. Dia akan menelepon tepat di hari ulang tahunku, mengirimiku buku-buku yang menurutnya menarik, dan selalu menyelipkan amplop berisi uang saat aku mengunjunginya. Untuk jaga-jaga, katanya. Untuk Winda, bukan untuk yang lain. Baru setelah beliau meninggal, aku tahu dia meninggalkan deposito khusus atas namaku, terpisah dari warisan keluarga lainnya. Uang itu adalah cinta terakhirnya untukku, sebuah validasi bahwa aku pernah terlihat oleh seseorang. Dan kini, uang itu membiayai kebebasanku. Beberapa minggu pertama di Tokyo kuhabiskan dengan berjalan tanpa tujuan. Aku menjelajahi Shibuya yang ramai, merasakan kedamaian di kuil Meiji, dan makan ramen di kedai-kedai sempit yang tersembunyi. Aku sengaja tidak mengaktifkan media sosialku. Aku tidak ingin melihat foto-foto pernikahan Sania. Aku tidak ingin melihat kebahagiaan mereka yang dibangun di atas pengabaian mereka terhadapku. Aku perlu membersihkan pikiranku, menjauhkan diriku dari kebisingan mereka. Dari Tokyo, aku naik Shinkansen ke Kyoto. Kota itu lebih tenang, lebih kuno. Aku menyewa sebuah kamar kecil di dekat hutan bambu Arashiyama. Disinilah aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sudah lama ingin kucoba. Aku mendaftar di sebuah kursus kaligrafi Jepang, atau Shodo. Senseiku adalah seorang pria tua yang hanya berbicara sedikit bahasa Inggris. Komunikasi kami lebih banyak melalui gerakan dan contoh. Dia mengajariku cara menggenggam kuas, cara mencampur tinta, dan yang terpenting, cara bernapas. Fokus, katanya sambil menunjuk ke kertas putih. Hatimu harus ada di ujung kuas. Pada awalnya, goresanku kaku dan penuh keraguan. Amarah dingin yang kubawa dari Jakarta masih terasa di ujung jariku, membuat tanganku gemetar. Tapi perlahan, seiring dengan ritme menggesek tinta dan menahan napas sebelum menggoreskan kuas, sesuatu dalam diriku mulai tenang. Setiap goresan kanji menjadi caraku melepaskan emosi yang terpendam. Aku menulis kata, angin, air,
Kekosongan. Aku tidak sedang belajar menulis, aku sedang belajar melepaskan. Sensei itu mengangguk pelan saat melihat hasil karyaku. Goresanmu kuat, katanya. Tapi sunyi, aku tersenyum. Dia mengerti. Setelah sebulan di Kyoto, aku merasa lebih ringan. Aku melanjutkan perjalananku ke Seoul, Korea Selatan. Jika Kyoto adalah tentang perenungan, Seoul adalah tentang memulai sesuatu yang baru secara praktis. Aku mendaftar di kursus singkat bahasa Korea di sebuah universitas kecil. Aku perlu memprogram ulang otakku, memaksanya untuk bekerja dengan cara yang berbeda. Belajar Hangul terasa seperti memecahkan kode. Aku duduk di kelas bersama mahasiswa asing lainnya, tertawa saat salah mengucapkan kata, dan berjuang menghafal tata bahasa. Aku membuat beberapa teman sekelas, orang-orang dari Jerman, Prancis, dan Brasil. Kami makan tteokbokki bersama sepulang kuliah. Mereka bertanya dari mana asalku. Indonesia, jawabku. Mereka bertanya apa pekerjaanku. Aku sedang mencari, jawabku. Tidak ada yang bertanya tentang keluargaku, dan aku bersyukur. Aku menyadari betapa banyak ruang di kepalaku yang sebelumnya diisi oleh drama keluargaku. Memikirkan apa yang ibu harapkan, apa yang Sania inginkan, bagaimana agar tidak mengecewakan ayah. Sekarang, ruang itu kosong. Terkadang terasa sepi, tapi ini adalah kesepian yang sehat. Kesepian yang jernih, bukan kesepian yang ramai dan menyesakan seperti yang kurasakan di rumah. Aku adalah seorang musafir tanpa masa lalu. Dan untuk saat ini, itu sudah lebih dari cukup. Setelah hampir 3 bulan di Jepang dan Korea, aku melihat rekening bankku. Uang warisan nenek dan hasil penjualan apartemen memang banyak, tapi tidak tak terbatas. Fase liburan dan penyembuhan diri sudah selesai. Aku perlu mencari cara untuk bertahan hidup tanpa harus kembali ke Jakarta dan mengemis pekerjaan lamaku. Aku masih Winda si analis, dan otakku butuh masalah untuk dipecahkan. Aku memutuskan untuk pindah ke Asia Tenggara, di mana biaya hidup lebih terjangkau. Pilihanku jatuh pada Chiang Mai, Thailand. Kota itu terkenal sebagai pusat digital nomad, tempat orang-orang bekerja dari kafe dengan laptop mereka, membangun bisnis sambil menikmati hidup. Aku merasa mungkin bisa menemukan tempatku di sana. Di Chiang Mai, aku tidak lagi belajar kaligrafi atau bahasa. Aku mengambil kursus intensif tentang digital marketing dan logistik e-commerce. Aku menyadari bahwa dunia sedang berubah. Bisnis kecil sekarang bisa menjual produk ke seluruh dunia, tapi mereka seringkali tidak tahu cara mengaturnya. Mereka butuh seseorang yang mengerti rantai pasokan. Aku, dengan latar belakang farmasi yang menuntut ketelitian tinggi, merasa ini adalah bidang yang cocok. Kursus itu membuka mataku. Ternyata, keahlianku dalam mengoptimalkan rute, menegosiasikan harga pengiriman, dan mengurus dokumen bea cukai, sangat dibutuhkan di luar industri farmasi. Aku belajar tentang SEO, manajemen inventaris online, dan cara kerja platform seperti Amazon dan Shopify. Aku melahap semua materi itu. Otak analitisku yang lama tertidur, kini bekerja kembali dengan kapasitas penuh. Setelah menyelesaikan kursus di Chiang Mai, aku merasa lebih percaya diri. Aku punya keahlian lama yang solid dan keahlian baru yang relevan. Aku memutuskan untuk pindah lagi, kali ini ke Hanau, Vietnam. Kota itu sedang berkembang pesat. Energi bisnisnya terasa di setiap sudut jalan. Aku menyewa meja di sebuah coworking space yang ramai. Disinilah aku bertemu Farah. Farah adalah seorang wanita Indonesia yang sudah lama tinggal di Hanau. Dia menjalankan bisnis ekspor-impor kerajinan tangan Vietnam, mengirimkan barang-barang cantik seperti keramik dan sutra ke butik-butik di Eropa dan Australia. Aku pertama kali memperhatikannya saat dia sedang menelepon di area pantry, suaranya terdengar frustrasi. Bagaimana bisa tertahan lagi di pabean Jerman? Ini sudah ketiga kalinya, teriaknya ke ponsel. Setelah dia menutup telepon dengan gusar, aku mendekatinya. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah kulakukan dulu. Winda yang lama akan tetap diam di mejanya. Tapi Winda yang baru, yang telah melintasi 3 negara sendirian, merasa ada dorongan untuk berbicara. Permisi, Mbak. Maaf, saya tidak sengaja dengar, kataku dalam bahasa Indonesia. Farah menoleh, kaget mendengar bahasa ibunya. Oh, kamu orang Indonesia? Aku mengangguk.
Nama saya Winda. Saya dulu bekerja di bidang supply chain farmasi. Mungkin saya bisa bantu lihat masalah pengiriman Mbak. Farah menatapku skeptis. Farmasi? Beda jauh, Dek. Ini kerajinan tangan. Birokrasinya pusing. Prinsipnya sama, Mbak, desakku lembut. Kontrol inventaris, dokumen pengiriman, kode HS, regulasi impor tiap negara. Coba saya lihat data pengiriman Mbak selama 3 bulan terakhir. Saya tidak akan janji apa-apa, tapi saya bisa coba analisis. Mungkin karena putus asa, atau mungkin karena dia rindu berbicara dengan sesama orang Indonesia, Farah setuju. Dia mengirimiku spreadsheet data pengirimannya. Malam itu, di kamar kosku yang sederhana di Hanau, aku tidak tidur. Aku membedah data itu. Data Farah berantakan. Dia menggunakan 3 perusahaan kargo yang berbeda tanpa alasan jelas. Kode HS, kode untuk klasifikasi barang impor-ekspor, yang dia gunakan seringkali salah, menyebabkan masalah di pabean. Dia tidak mengkonsolidasikan pengirimannya, sehingga membayar biaya yang jauh lebih mahal. 2 hari kemudian, aku bertemu Farah lagi. Aku membawa presentasi singkat di laptopku. Aku menunjukkan padanya di mana letak kebocorannya. Aku menyarankan rute pengiriman baru, 1 mitra kargo yang lebih andal, dan daftar kode HS yang sudah kusesuaikan untuk setiap produknya. Aku bahkan membuatkan template dokumen komersial yang baru untuknya. Farah ternganga. Dia tidak pernah melihat bisnisnya dari sudut pandang angka seperti ini. Kamu serius? Cuma dari data itu? Coba saja, Mbak. Untuk pengiriman berikutnya ke Jerman, kataku. Farah mengikuti saranku. Seminggu kemudian, dia mencariku di coworking space. Wajahnya berseri-seri. Lolos, Winda. Barangnya lolos pabean Jerman tanpa masalah. Dan biayanya turun hampir 30%. Farah langsung membayarku untuk konsultasi itu. Tapi yang lebih penting, dia memberiku testimoni tertulis yang sangat bagus. Dia juga mengenalkanku pada teman-temannya sesama pengusaha kecil di Hanau. Dalam sekejap, aku punya klien. Aku mulai membangun portofolioku. Aku membantu kedai kopi yang ingin mengimpor biji kopi khusus. Aku membantu desainer pakaian yang ingin mengirim produknya ke Amerika. Keahlian supply chain-ku yang dulu dianggap biasa saja di Jakarta, ternyata sangat berharga di pasar internasional yang dinamis ini. Aku bukan lagi Winda si analis. Aku adalah Winda, konsultan supply chain lepas. Aku menemukan arah baru, dan arah ini kubuat sendiri. Bisnis konsultasiku berkembang lebih cepat dari yang kuduga. Farah menjadi klien sekaligus promotor terbesarku. Dari mulut ke mulut, namaku mulai dikenal di komunitas ekspatriat dan pengusaha lokal di Hanau. Aku tidak lagi hanya menangani kerajinan tangan. Aku membantu perusahaan perangkat lunak kecil di Kamboja yang mengimpor komponen dari Tiongkok, mengajari mereka cara bernegosiasi dengan pemasok dan menghindari bea masuk yang tidak perlu. Aku terbang ke Vientiane, Laos, untuk membantu koperasi penenun kain tradisional. Mereka ingin menembus pasar Eropa, tapi produk mereka selalu ditolak di pabean Prancis karena pewarna alaminya dianggap tidak memenuhi regulasi. Aku menghabiskan 2 minggu di Laos, bukan hanya di depan laptop, tapi di bengkel tenun mereka. Aku mempelajari proses mereka, mengambil sampel pewarna, dan menghubungi laboratorium di Singapura untuk sertifikasi. Aku membuatkan mereka alur kerja baru, lengkap dengan dokumentasi ketertelusuran, traceability, yang dibutuhkan pasar Eropa. Keahlian farmasiku di bidang regulasi dan dokumen mutu ternyata sangat berguna. Pekerjaan ini memuaskanku dengan cara yang tidak pernah kurasakan di kantor lama. Aku melihat dampak langsung dari karyaku. Aku melihat wajah para penenun itu saat pengiriman pertama mereka berhasil tiba di Paris. Aku tidak hanya memindahkan kotak, aku memindahkan mimpi. 6 bulan berlalu sejak aku meninggalkan Jakarta. 6 bulan hening. Aku sudah terbiasa dengan nomorku yang baru, dengan rutinitas baruku. Aku sudah punya cukup uang, bukan hanya untuk hidup, tapi untuk benar-benar menikmati hidup. Aku memutuskan untuk mengambil liburan pertamaku. Tujuanku, Bali. Aku tahu ini ironis. Tempat yang menjadi simbol penolakanku, kini aku datangi sebagai turis, dengan uangku sendiri, di waktuku sendiri.
Aku tidak merasa dendam. Aku hanya merasa penasaran. Aku mendarat di Ngurah Rai, udara hangat dan lembab menyambutku. Rasanya sama, tapi aku berbeda. Aku menyewa sebuah villa kecil yang tenang di Ubud, jauh dari keramaian Kuta atau Seminyak. Aku menghabiskan beberapa hari pertama dengan membaca di tepi kolam renang, menikmati pijat, dan makan di warung-warung lokal. Aku merasa damai. Di hari ketiga, saat sedang duduk di sebuah kafe yang menghadap ke sawah, aku merasakan dorongan itu. Aku sudah menyiapkannya. Aku membawa ponsel lamaku, yang sudah mati total selama setengah tahun. Aku juga membawa kartu SIM Indonesiaku. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku memasukkan kartu SIM itu ke dalam ponsel lamaku. Aku menyalakannya. Ponsel itu bergetar. Lalu bergetar lagi, dan lagi. Getarannya tidak berhenti selama hampir 5 menit. Ratusan notifikasi pesan masuk membanjiri layar. WhatsApp, SMS, panggilan tak terjawab. Aku membuka WhatsApp terlebih dahulu. Grup keluarga ada di urutan teratas, dengan ribuan pesan yang belum terbaca. Aku mengabaikannya. Aku melihat pesan personal. Dari Sania, sehari setelah pernikahannya. Win, kamu di mana? Kamu tega banget. Ini hari pernikahanku dan kamu bikin drama kayak gini. Ibu nangis. Dari Sania, seminggu kemudian, kamu seriusan pergi? Kamu di mana? Setidaknya kabari kami kamu aman. Ayah marah besar. Dari Dimas, 3 minggu kemudian, Mbak Win, pulang dong. Kasihan ibu. Jangan kayak anak kecil. Oke, kami salah soal tiket, tapi nggak gini juga caranya. Dari Dimas, 2 bulan kemudian, Mbak, kami lapor orang hilang aja kali ya? Kamu masih hidup kan? Lalu pesan-pesan dari ibu. Awalnya marah. Winda, angkat teleponnya. Kamu mau mempermalukan keluarga? Lalu cemas. Nak, kamu di mana? Kamu baik-baik aja? Ibu minta maaf. Ibu salah. Tolong balas, nak. Lalu putus asa. Winda, ini ulang tahunmu. Kamu di mana? Ibu bikin kue kesukaanmu. Tolong pulang. Ibu kangen. Aku terdiam. Ulang tahunku. Aku bahkan lupa kapan ulang tahunku. Aku sedang di Seoul waktu itu, sibuk dengan ujian bahasa Korea. Mereka ingat. Tapi mereka ingat setelah aku pergi. Aku terus menggulir ke bawah. Amarah mereka pelan-pelan berubah menjadi rasa bersalah, lalu menjadi ketakutan. Lalu aku menemukan puncaknya. Sebuah pesan video dari ayah. Dikirim sekitar 3 bulan yang lalu. Ayahku adalah pria yang pendiam dan kaku. Aku belum pernah melihatnya menangis seumur hidupku. Aku menekan tombol putar. Video itu bergoyang. Wajah ayahku memenuhi layar. Matanya merah dan bengkak. Winda, suaranya serak. Anak ayah, kamu di mana? Dia terdiam sejenak, menelan ludah, berusaha mengendalikan emosinya. Ayah minta maaf. Nak, air matanya mulai mengalir. Ayah minta maaf. Ayah selama ini, ayah kira kamu, karena kamu diam, ayah kira kamu tidak apa-apa. Ayah kira kamu kuat. Ayah selalu fokus ke Sania, ke Dimas. Ayah pikir kamu sudah mandiri. Dia mengusap air matanya dengan kasar. Ayah baru sadar, ayah yang salah. Ayah yang tidak pernah melihatmu. Ibu cerita soal tiket itu. Ayah marah sama ibu. Tapi ayah lebih marah sama diri ayah sendiri. Ayah sudah mengabaikanmu seumur hidupmu. Video itu berhenti sejenak, lalu berlanjut. Tolong pulang, nak. Atau setidaknya, kabari ayah kamu aman. Ayah cuma mau tahu kamu aman. Ayah minta maaf, Winda. Video selesai. Aku duduk mematung di kafe itu. Nasi campur di depanku sudah dingin. Aku tidak menangis. Aku tidak merasakan amarah yang meledak-ledak. Amarah dingin yang dulu membeku di dadaku selama berbulan-bulan, ternyata sudah mencair entah kapan. Yang kurasakan adalah kehampaan yang aneh. Lega, tapi juga sedih. Sedih karena butuh tindakanku yang se-ekstrem ini untuk membuat mereka akhirnya melihatku. Aku menyadari sesuatu yang fundamental. Amarahku memang sudah hilang, tapi bukan berarti aku bisa kembali.
Aku tidak bisa kembali menjadi Winda yang dulu, Winda yang duduk manis menunggu untuk diperhatikan. Winda yang itu sudah mati di Bandara Narita 6 bulan lalu. Aku mengambil ponselku. Aku mematikan notifikasi untuk grup keluarga. Aku hanya mengetik satu pesan singkat, dan mengirimkannya ke nomor ayah. Aku aman, Yah. Aku baik-baik saja. Aku butuh waktu. Setelah mengirimnya, aku mengeluarkan kartu SIM Indonesia itu. Aku mematahkannya menjadi 2 dan membuangnya ke tempat sampah. Aku menyalakan ponsel baruku, dengan nomor Vietnamku. Aku memesan kopi lagi. Aku masih di Bali. Aku masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan untuk klienku di Laos. Hidupku harus terus berjalan. Hubungan kami, jika memang masih bisa disebut hubungan, harus dimulai dari nol. Tapi kali ini, dengan syarat dan batas yang kutentukan. Setelah menyelesaikan proyek di Laos dan Kamboja, dan membangun reputasi yang solid di Asia Tenggara, aku tahu aku perlu langkah selanjutnya. Pasar Asia Tenggara dinamis, tapi aku ingin membidik lebih tinggi. Eropa. Di sanalah klien-klien besar berada, di sanalah regulasi perdagangan lebih rumit, dan di sanalah nilai seorang konsultan sepertiku akan lebih dihargai. Aku memutuskan untuk pindah. Bukan lagi perjalanan sunyi, tapi langkah strategis. Aku memilih Barcelona, Spanyol. Kota itu adalah salah satu pelabuhan dagang terbesar di Eropa, pusat logistik yang penting, dan rumah bagi banyak perusahaan rintisan, startup, yang ingin berekspansi secara global. Aku menyewa apartemen kecil di distrik Gracia, dan mendaftarkan diri sebagai anggota di sebuah coworking space yang modern dan penuh energi. Suasananya sangat berbeda dari Haneu. Di sini, orang-orang berbicara tentang pendanaan seri A, pasar Amerika Latin, dan kecerdasan buatan dalam logistik. Aku merasa tertantang. Aku mulai membangun jaringanku dari awal lagi. Aku menghadiri seminar, lokakarya, dan acara temu bisnis. Aku juga mulai aktif di LinkedIn. Aku tidak hanya mencantumkan pengalamanku, tapi aku mulai menulis artikel. Aku menulis studi kasus, tentu saja dengan nama klien yang disamarkan, tentang bagaimana koperasi tenun Laos menembus pabean Prancis. Aku menulis analisis tentang 3 kesalahan umum UKM Asia saat mengirim barang ke Eropa. Aku membangun diriku sebagai ahli, sebagai seseorang yang tidak hanya mengerti angka, tapi juga mengerti budaya dan birokrasi di 2 benua. Aku adalah jembatan antara produsen kecil di Asia dan pasar besar di Eropa. Suatu Selasa sore, aku sedang sibuk menganalisis data untuk klien baruku, sebuah perusahaan minyak zaitun Spanyol yang ingin masuk ke pasar Jepang. Sebuah notifikasi pesan masuk muncul di profil LinkedIn-ku. Assalamualaikum, Mbak Winda. Perkenalkan, saya Indira dari Apex Pharma. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Apex Pharma. Surabaya. Aku tahu nama itu. Mereka adalah pesaing utama perusahaan lamaku di Jakarta. Salah satu raksasa farmasi di Indonesia. Aku membuka pesan itu dengan hati-hati. Saya mengikuti beberapa artikel Mbak di LinkedIn mengenai logistik Asia Tenggara. Sangat tajam dan mendalam. Terus terang, kami di Apex sedang mengalami masalah besar dengan rantai pasok kami di Asia, terutama di Vietnam dan Filipina. Strategi kami selalu kalah cepat dibanding kompetitor. Aku tahu siapa yang dia maksud. Saya sangat terkesan dengan rekam jejak Mbak yang berhasil membenahi banyak kasus rumit di sana. Apakah Mbak ada waktu untuk video call singkat minggu ini? Saya ingin mendiskusikan sesuatu. Tanganku terasa dingin. Ini dia. Lingkaran itu mulai kembali. Tapi kali ini, aku tidak berada di dalam lingkaran itu. Aku berada di luar, melihat ke dalam. Aku membalas pesan itu dengan tenang dan profesional. Waalaikumsalam, Bu Indira. Terima kasih atas apresiasinya. Saya ada waktu hari Kamis, pukul 3 sore waktu Eropa Tengah. 2 hari kemudian, aku duduk di depan laptopku, bukan sebagai Winda si analis yang gugup, tapi sebagai Winda, konsultan independen. Aku sudah melakukan risetku. Aku membaca laporan keuangan Apex yang tersedia untuk publik. Aku mencari berita tentang ekspansi mereka. Aku tahu persis di mana letak masalah mereka, bahkan sebelum Indira mengatakannya. Panggilan video dimulai. Wajah Indira muncul di layar. Dia wanita yang tampak cerdas, tegas, dan tidak suka basa-basi.
Usianya mungkin di awal 40-an. Mbak Winda, terima kasih atas waktunya. Sapanya langsung. Sama-sama, Bu Indira. Jadi, apa yang bisa saya bantu untuk Apex Pharma? Panggilan itu berlangsung intens selama 1 jam. Indira membeberkan masalahnya. Kami kacau di Vietnam, Mbak. Supplier bahan baku kami tidak disiplin. Jadwal produksi kami berantakan. Akibatnya, kami kehilangan tender besar di rumah sakit pemerintah di sana. Parahnya, perusahaan lama Mbak, dia tidak menyebut nama, sepertinya selalu tahu langkah kami. Mereka mengamankan kontrak tepat sebelum kami. Aku mendengarkan dengan saksama. Aku tahu persis apa yang terjadi. Perusahaan lamaku punya sistem yang kubangun. Sistem forecasting dan relasi supplier yang sangat kuat, yang seringkali idenya kucetuskan tapi tidak pernah mendapat pujian. Bu Indira, kataku memotongnya dengan sopan. Masalah ibu bukan hanya di supplier. Masalah ibu ada di demand planning. Data ibu tidak akurat, jadi supplier tidak bisa memprediksi kebutuhan ibu. Mereka akhirnya lebih memprioritaskan klien lain yang lebih teratur. Indira tampak terkejut dengan analisisku yang cepat. Aku melanjutkan. Dan soal perusahaan lama saya, mereka tidak mencuri langkah ibu. Mereka hanya punya sistem yang lebih baik. Tapi sistem mereka punya kelemahan. Mereka kaku. Mereka tidak bisa beradaptasi dengan cepat jika ada perubahan mendadak di pasar. Mereka terlalu birokratis. Aku baru saja membongkar kelemahan musuh bebuyutan Apex, sekaligus mantan perusahaanku sendiri. Indira menatapku lekat-lekat lewat kamera. Ada senyum tipis di bibirnya. Mbak Winda, saya suka cara kerja Mbak. Terus terang. Saya tidak butuh karyawan baru. Saya butuh ahli yang bisa masuk, memperbaiki kekacauan ini, dan pergi. Dia menarik napas. Apex ingin menawarkan Mbak kontrak konsultasi besar. 3 bulan. Terbang ke Vietnam, audit semua sistem kita di sana. Lalu datang ke Surabaya, presentasikan temuan Mbak langsung ke Dewan Direksi. Kami butuh solusi. Kami butuh strategi baru untuk mengalahkan mereka. Kami siap membayar fee profesional Mbak. Sebutkan saja angkanya, tambahnya. Ini adalah tawaran yang tidak bisa kutolak. Ini bukan hanya soal uang. Ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk membuktikan nilaiku di industri yang sama yang telah membuangku. Saya terima, Bu Indira, kataku dengan tenang. Kirimkan draft kontraknya. Saya akan pelajari dan kita bisa mulai minggu depan. Panggilan berakhir. Aku bersandar di kursi. Aku akan kembali ke Asia Tenggara. Tapi kali ini, bukan sebagai musafir yang melarikan diri. Aku kembali sebagai konsultan ahli, yang dipekerjakan oleh pesaing utama mereka, untuk memperbaiki masalah yang mereka ciptakan. Ini terasa seperti sebuah keadilan puitis. Kontrak dari Apex Pharma sudah kutandatangani secara digital dari apartemenku di Barcelona. Profesional fee yang mereka tawarkan membuatku bisa hidup nyaman di Eropa selama setahun penuh, bahkan lebih. Tapi ini bukan soal uang. Ini soal pembuktian. Indira bergerak cepat. Dalam 2 hari, tiket pesawat kelas bisnis rute Barcelona-Dubai Ho Chi Minh sudah ada di emailku. Sebelum aku mematikan laptopku untuk berkemas, aku melakukan satu hal. Aku membuka LinkedIn. Profilku sudah kuperbarui beberapa bulan lalu, tapi sekarang aku menambahkan 1 baris baru di bagian pengalaman. International Supply Chain Consultant, kontrak, perusahaan, Apex Pharma, lokasi, Asia Pasifik, deskripsi, memimpin audit dan restrukturisasi strategi rantai pasok Apex Pharma untuk mengoptimalkan operasi di Vietnam, Filipina, dan Indonesia. Aku menekan tombol, simpan. Aku tahu apa yang kulakukan. Ini adalah langkah yang diperhitungkan. Di duniaku, LinkedIn adalah papan skor. Dan aku baru saja mengumumkan bahwa aku kembali ke permainan, tapi di tim yang berbeda. Tim lawan. Aku tidak perlu menunggu lama. Saat transit di Dubai, aku menyalakan wifi bandara. Ponsel baruku bergetar. Notifikasi LinkedIn membludak. Puluhan rekan kerja lama dari Jakarta melihat profilku. Beberapa memberi like, mungkin karena kaget atau sekadar ingin tahu. Lalu pesan WhatsApp masuk ke ponsel baruku. Nomor Vietnamku. Ternyata,
Beberapa kolega lama masih menyimpannya. Pesan itu dari seorang analis junior yang dulu sering kubantu. Mbak Winda gila. Mbak di Apex sekarang? Satu kantor heboh. Aku tersenyum tipis. Biarkan mereka heboh. Lalu pesan masuk ke ponsel lamaku, yang kusimpan hanya untuk menerima kode OTP perbankan Indonesia, tapi ternyata masih terhubung ke Wi-Fi. Dari Hania. Win, kamu gila ya? Kerja di Apex? Itu kan musuh bebuyutannya kantor ayah sama kantor kamu dulu. Kamu mau bikin malu keluarga? Aku mematikan ponsel lama itu. Mereka masih berpikir dalam kerangka, kantor ayah, atau malu keluarga. Mereka tidak mengerti. Ini bukan urusan mereka. Ini urusanku. Aku mendarat di Ho Chi Minh City. Kali ini, aku tidak naik bus bandara yang murah. Sebuah mobil sedan hitam dengan sopir berjas sudah menungguku, memegang papan bertuliskan namaku. Selamat datang, Bu Indah. Sapanya, saya dari Apex Vietnam. Bu Indira sudah mengatur semuanya. Aku diantar ke hotel bintang 5 di distrik 1, bukan kamar kos sempit di gang kecil seperti dulu. Ini adalah dunia yang berbeda. Dunia profesional. Keesokan paginya, aku tiba di kantor Apex Vietnam. Seperti yang digambarkan Indira, suasananya kacau. Tapi ini kekacauan yang ku kenal. Kekacauan data yang tidak sinkron, proses yang tumpang tindih, dan tim lokal yang defensif. Mereka menyambutku di ruang rapat. Manajer lokal, seorang pria bernama Tuan Pham, tampak jelas tidak senang dengan kehadiranku. Jadi, Anda konsultan dari Spanyol? Tanyanya dalam bahasa Inggris beraksen kental, nadanya sinis. Aku tersenyum. Saya Winda. Saya dari Indonesia, sama seperti Anda dari Vietnam. Saya di sini bukan untuk menggurui, Tuan Pham. Saya di sini untuk membantu Anda mengalahkan pesaing kita. Saya dengar. Aku pura-pura mengecek catatanku, kita baru saja kehilangan tender rumah sakit HCMC bulan lalu. Wajah Tuan Pham langsung memerah. Aku menyentuh titik terlemahnya. Saya tidak punya banyak waktu. Lanjutku, suaraku tenang tapi tajam. Saya butuh semua data pengiriman, data inventaris, dan catatan komunikasi dengan supplier selama 6 bulan terakhir. Sore ini, saya juga ingin bertemu dengan tim forecasting Anda. Selama 3 hari penuh, aku mengurung diri di ruang rapat yang mereka sediakan. Aku membedah data mereka baris demi baris. Ini lebih buruk dari yang kubayangkan. Mereka tidak punya demand planning yang terintegrasi. Mereka memesan bahan baku berdasarkan perasaan dan data historis yang sudah basi. Pantas saja supplier tidak menganggap mereka serius. Dan aku melihat jejak perusahaan lamaku di mana-mana. Strategi tender mereka, cara mereka mengunci harga, itu semua adalah metode yang pernah kusulkan di Jakarta. Bedanya, di sana ideku sering dicuri dan dieksekusi dengan kaku. Di sini, Apex mencoba menirunya tapi gagal total karena mereka tidak paham dasarnya. Setelah 3 hari, aku keluar dari ruangan itu dengan sebuah rencana. Bukan hanya rencana perbaikan. Ini rencana penyerangan. Aku tahu dari pengalamanku sebagai konsultan lepas, bahwa ada 3 supplier bahan baku farmasi terbesar di Vietnam Selatan. Sebut saja mereka A, B, dan C. 3 supplier ini sangat sulit ditembus. Mereka menuntut volume besar dan prediksi yang akurat. Perusahaan lamaku gagal mendapatkan kontrak eksklusif dengan mereka. Mereka hanya berhasil mendapatkan kontrak kecil-kecilan. Apex? Mereka bahkan tidak ada di radar para supplier itu. Aku menelepon Tuan Pham. Siapkan pertemuan dengan direktur utama supplier A, B, dan C minggu depan. Tuan Pham tertawa di telepon. Bu Winda, itu tidak mungkin. Mereka tidak mau bertemu kita. Tim saya sudah mencoba berbulan-bulan. Bilang pada mereka, konsultan baru Apex yang menangani proyek ini. Bilang pada mereka, aku membawa proposal yang akan melipat gandakan volume mereka dalam setahun. Dan bilang pada supplier A, aku tahu direktur mereka, Tuan Tran, suka sekali dengan kopi luwak Indonesia. Pastikan Anda menyebut namaku, Winda. Aku memang pernah membantu seorang teman yang mengekspor kopi luwak, dan salah satu pembeli terbesarnya adalah Tuan Tran. Dunia ini kecil, pertemuan itu terjadi. Satu persatu.
Aku tidak datang dengan presentasi PowerPoint yang membosankan. Aku datang dengan satu lembar kertas untuk masing-masing supplier. Ini adalah model rolling forecast baru yang saya desain khusus untuk Apex. Jelasku pada Tuan Tran dari supplier A, ini adalah data kebutuhan kami, real time, terintegrasi langsung dengan sistem inventaris Anda. Tidak ada lagi tebak-tebakan. Anda bisa melihat kebutuhan kami 3 bulan ke depan dengan akurasi 90%. Lalu aku mengeluarkan kartu asku. Dan ini. Apex bersedia membayar di muka untuk 3 bulan pertama. Sebagai jaminan komitmen kami. Sebagai gantinya, kami minta eksklusivitas untuk 3 bahan baku utama ini. Perusahaan farmasi lain dari Jakarta itu, aku tidak menyebut nama, tidak akan bisa menyentuh barang Anda. Mata mereka berbinar. Ini bukan hanya soal uang. Ini soal efisiensi. Soal kepastian. Sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh perusahaan lamaku yang kaku dan birokratis. Dalam 2 minggu, bukan 3, aku berhasil. Aku mengamankan kontrak eksklusif dengan ketiga supplier besar itu. Aku tidak hanya memperbaiki rantai pasok Apex. Aku baru saja memotong urat nadi pasokan untuk pesaing utama mereka di Vietnam. Sekarang, waktunya untuk laporan. Aku mengatur jadwal rapat virtual dengan kantor pusat di Surabaya. Aku memastikan Tuan Pham dan timnya di Vietnam ikut bergabung. Layar terisi wajah-wajah. Ada Indira, tersenyum penuh arti. Ada beberapa kepala divisi lain yang tampak tegang. Lalu, satu kotak video lagi menyala. Raditya, CEO Apex Pharma. Dia memutuskan untuk ikut. Silakan, Mbak Winda, kata Indira. Aku memulai presentasiku. Tidak ada basa-basi. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Saya di Vietnam selama 3 minggu. Seperti yang diduga Bu Indira, situasinya kacau. Aku menampilkan satu slide. Ini adalah data lead time kita sebelumnya. Rata-rata 55 hari, dengan deviasi 15 hari. Ini adalah biaya freight kita. 30% di atas rata-rata industri. Ini adalah penyebabnya, slide berikutnya. Perencanaan yang buruk. Tidak ada integrasi data. Relasi supplier yang reaktif. Dan ini adalah solusinya, slide terakhir. Saya telah merestrukturisasi alur data internal di Vietnam. Saya juga telah menegosiasikan kontrak eksklusif baru dengan 3 supplier bahan baku utama. Aku melampirkan draft kontrak di layar. Mulai bulan depan, lead time kita akan turun menjadi 20 hari, dengan deviasi maksimal 2 hari. Biaya freight turun 18% karena konsolidasi. Dan yang terpenting, 3 supplier ini sekarang terkunci untuk kita. Pesaing kita tidak akan bisa mendapatkan bahan baku kunci dari mereka. Hening. Aku bisa melihat beberapa manajer di Surabaya menatap layar dengan mulut sedikit terbuka. Tuan Pham di Vietnam tampak tersenyum bangga. Lalu Raditya, sang CEO, berdeham. Dia menatap lurus ke kamera, langsung ke mataku. Mbak Winda, katanya, suaranya tenang tapi berat. Ini bukan perbaikan. Ini strategi yang brilian. Anda tidak hanya memecahkan masalah kami. Anda menciptakan masalah besar untuk kompetitor kita. Saya suka cara kerja Anda. Pujian itu terasa berbeda. Bukan pujian basa-basi. Itu adalah pengakuan. Terima kasih, Pak Raditya, jawabku, sama tenangnya. Ini baru permulaan. Selanjutnya, saya akan ke Praha untuk audit hub Eropa kita. Aku menutup panggilan itu dari kamar hotelku. Aku menatap gemerlap lampu kota Ho Chi Minh. Aku telah kembali, dan aku baru saja melepaskan tembakan pertama. Praha. Kota itu menyambutku dengan arsitektur gotik dan udara musim gugur yang dingin. Ini adalah pemberhentian keduaku dalam kontrak dengan Apex. Mereka memiliki gudang distribusi pusat untuk Eropa di dekat Praha, dan itu sama kacaunya dengan yang ada di Vietnam, meskipun dengan alasan yang berbeda. Di sini, masalahnya adalah birokrasi Uni Eropa yang rumit dan sistem perangkat lunak yang sudah kuno. Aku menyewa apartemen studio di distrik Vinohrady. Ini adalah hidupku sekarang. Berpindah dari satu kota ke kota lain, memecahkan masalah rumit, lalu pindah lagi. Aku punya rutinitas. Pagi hari di gudang Apex, sore hari menganalisis data,
malam hari menulis laporan sambil minum teh hangat. Suatu malam, setelah seminggu di Praha, aku duduk di apartemenku. Di luar jendela, kastil Praha bermandikan cahaya. Aku membuka ponsel lamaku, yang sengaja kunyalakan dan kuhubungkan ke Wi-Fi. Aku sudah siap. Seperti yang kuduga, puluhan pesan dan panggilan tak terjawab dari keluargaku. Sejak aku memperbarui LinkedIn-ku, frekuensinya meningkat. Mereka sudah melewati fase kaget, dan sekarang masuk ke fase panik dan marah. Aku menarik napas. Winda yang dulu akan membiarkan ponsel itu mati, bersembunyi di balik keheningan. Tapi aku bukan lagi dia. Bersembunyi berarti aku memberi mereka kuasa untuk mencariku. Aku memutuskan untuk mengambil kendali atas narasi ini. Aku tidak membalas pesan mereka satu persatu. Aku membuka grup WhatsApp keluarga. Aku melihat semua orang sedang online. Mungkin sedang membicarakanku. Aku mengetik, aku ada waktu 10 menit sekarang kalau mau bicara. Telepon. Tidak sampai 3 detik, ponselku berdering. Panggilan video grup. Aku mengangkatnya. Wajah ibu, Sania, dan Dimas muncul di layarku. Mereka tampak berada di ruang tamu rumah Jakarta. Wajah mereka tegang. Winda, ibuku yang pertama bersuara. Suaranya bergetar. Ya Tuhan, nak, kamu di mana? Itu di mana? Praha? Kamu baik-baik aja? Aku baik, Bu, jawabku tenang. Aku sengaja mengarahkan kamera sedikit agar pemandangan kota di belakangku terlihat. Aku ingin mereka tahu aku tidak sedang menderita di suatu tempat. Kamu kenapa nggak balas telepon ibu? Kamu kenapa kerja di Apex? Itu kan? Ibu, potongku. Nadaku tidak kasar, tapi tegas. Aku menelepon untuk memberi kabar. Bukan untuk diinterogasi. Tapi, Win, kamu jahat banget, tahu nggak? Sania memotong ibunya. Wajahnya merah karena marah. Kamu sengaja kan, bikin kami semua malu. Kamu merusak pernikahanku dengan kabur kayak gitu. Dan sekarang kamu pamer di LinkedIn? Kerja buat musuh? Kamu mau menghancurkan keluarga ini. Aku menatap Sania lekat-lekat lewat layar. Tuduhan itu merusak pernikahannya. Tuduhan yang sama yang kulihat di pesan teksnya berbulan-bulan lalu. Tuduhan itu terasa sangat konyol sekarang. Sania, kataku pelan, pernikahanmu sudah hampir setahun yang lalu. Aku tidak merusaknya. Kalaupun ada yang merusaknya, itu adalah fokusmu pada satu orang yang tidak datang, dibanding ratusan orang yang hadir. Aku tidak kabur. Aku pergi. Dan soal Apex, lanjutku sebelum dia bisa membalas. Ini pekerjaan. Pekerjaan yang membayarku dengan sangat baik dan menghargai keahlianku. Tidak ada hubungannya dengan musuh atau mempermalukan keluarga. Ini bisnis. Bisnis? Dimas sekarang yang bicara. Dia tampak lebih kurus dan lebih marah. Mbak Win, ini apa-apaan sih? Konsultan internasional. Praha? Mbak pikir mbak siapa? Ini kayak sinetron aja. Mbak cuma analis biasa. Pulang, mbak. Jangan bikin ayah sama ibu pusing. Ibu sakit-sakitan mikirin mbak. Aku melihat ke arah ibu. Ibu memang tampak lelah. Tapi, sakit-sakitan, sepertinya berlebihan. Itu adalah manipulasi klasik yang biasa mereka gunakan. Aku bukan analis biasa lagi, Dimas, balasku. Dan ibu tidak sakit. Ibu hanya tidak terbiasa tidak bisa mengontrolku. Aku tidak akan pulang. Praha adalah tempat kerjaku sekarang. Tapi, nak, ibuku mulai menangis pelan. Ibu minta maaf soal tiket itu, ibu benar-benar lupa, ibu minta maaf. Cukup. Aku mengatakannya dengan nada yang lebih keras dari yang kumaksud. Mereka semua terdiam. Cukup, ulangku, kali ini lebih pelan tapi lebih dalam. Dengarkan aku. Kalian semua. Aku mengambil napas. Aku tidak marah lagi. Sungguh. Amarah itu sudah hilang. Tapi kalian harus tahu kenapa aku pergi. Kalian pikir aku pergi karena tiket pesawat? Karena aku ngambek? Aku tertawa kecil, tawa yang kering. Bukan. Itu hanya pemicunya. Itu adalah jerami terakhir.
Kalian tahu apa? 3 bulan lalu, aku berhenti sejenak. Tidak, sekarang sudah hampir 4 bulan yang lalu. Itu ulang tahunku. Aku sedang di Bangkok, sendirian, menyelesaikan proyek pertamaku sebagai konsultan lepas. Aku melihat wajah mereka. Mereka tampak bingung. Mencoba mengingat. Tidak ada satupun dari kalian yang ingat, kataku blak-blakan. Tidak ada satu pesan pun. Tidak ada, selamat ulang tahun, Win. Tidak ada apa-apa. Sama seperti tahun sebelumnya. Dan tahun sebelumnya lagi. Kalian lupa, kataku, suaraku datar. Kalian lupa aku ada. Selama puluhan tahun. Kalian lupa aku butuh tiket. Kalian lupa aku ulang tahun. Kalian lupa aku ada di foto keluarga. Aku selalu jadi bayangan. Jadi, lanjutku, aku memutuskan untuk berhenti menjadi bayangan. Aku pergi. Hening. Sania menunduk. Dimas membuang muka. Ibu terisak. Winda yang dulu, yang kalian bisa lupakan, yang bisa kalian abaikan, yang tidak apa-apa jika tidak diundang dia sudah tidak ada. Kataku. Aku tidak akan kembali menjadi dia. Aku tidak bisa. Aku yang sekarang. Aku Winda. Aku konsultan. Aku tinggal di mana pekerjaanku membawaku. Dan aku suka hidupku. Hubungan kita, kataku, ini adalah bagian terpenting. Jika kita masih mau punya hubungan, kita harus mulai dari nol. Kalian harus mengenalku dari awal. Sebagai orang dewasa. Bukan sebagai anak tengah yang terlupakan. Kalian harus menghargaiku. Kalian harus melihatku. Jika kalian tidak bisa melakukan itu, jika kalian hanya ingin aku pulang dan kembali menjadi Winda yang dulu, lebih baik kita tidak usah berhubungan dulu. Aku menatap mereka satu persatu. Aku harus pergi. Aku ada rapat pagi besok. Selamat malam. Aku tidak menunggu jawaban mereka. Aku menekan tombol merah untuk mengakhiri panggilan. Apartemenku terasa sangat sunyi. Aku berjalan ke jendela, menatap lampu-lampu kota Praha. Aku tidak merasa menang. Aku tidak merasa sedih. Aku merasa jernih. Untuk pertama kalinya, batas itu kugambar dengan sangat jelas. Bukan dengan amarah, tapi dengan fakta. Aku telah menetapkan syarat dan batasanku. Bola sekarang ada di tangan mereka. Entah mereka mau belajar mengenalku yang baru, atau mereka akan kehilangan aku selamanya. Aku berbalik dari jendela. Aku masih punya laporan audit untuk diselesaikan. Hidupku terus berjalan. Aku baru saja menyelesaikan audit di gudang Apex Praha. Sistem mereka berantakan, perpaduan antara birokrasi Jerman dan perangkat lunak kuno Ceko. Aku sedang menyusun draft laporan akhir di apartemenku, menikmati keheningan malam Eropa Tengah, ketika ponsel kerjaku berdering. Indira. Jarang sekali dia menelepon malam-malam begini. Pasti penting. Malam, Bu Indira, sapaku, sambil membuka lembar catatan baru di laptopku. Ada apa? Malam, Winda, suara Indira di seberang terdengar tegang. Ini bukan suara Indira yang ku kenal. Dia biasanya tenang dan terkendali. Ada masalah di Vietnam? Jantungku berdebar sedikit. Masalah apa? Kontrak supplier kita aman, kan? Aman. Yang 3 itu aman, katanya cepat. Ini bukan soal pasokan bahan baku. Ini soal distribusi produk jadi. Kamu ingat proposalmu tentang rute logistik baru lewat Pelabuhan Danang untuk mempercepat pengiriman ke Filipina dan Australia? Tentu saja. Itu rencana fase 2. Itu akan memotong waktu pengiriman kita hingga 8 hari, kataku. Nah, itu masalahnya, Indira menghela napas. Perusahaan lama kamu di Jakarta. Mereka baru saja mengumumkan rute yang persis sama. Persis, Winda. Sampai ke mitra freight forwarder lokal yang kamu rekomendasikan dalam laporan auditmu. Mereka mendahului kita. Darahku terasa dingin. Itu tidak mungkin, Bu. Laporan audit itu sangat rahasia. Hanya Dewan Direksi dan Pak Raditya yang menerimanya. Tim Vietnam bahkan hanya menerima ringkasan eksekutifnya. Aku tahu. Aku juga berpikir begitu, kata Indira, suaranya frustrasi. Tapi ini terlalu akurat untuk disebut kebetulan.
Mereka seolah tahu persis langkah kita selanjutnya. Seolah mereka membaca pikiranmu. Pikiran analitisku langsung bekerja. Kebocoran. Pasti ada kebocoran. Tapi di mana? Siapa? Beri saya waktu sebentar, Bu, kataku. Aku membuka peramban di laptopku. Aku punya firasat buruk. Aku membuka LinkedIn. Jaringan profesional. Papan skor. Aku mengetik nama perusahaan lamaku di Jakarta. Aku mulai menggulir daftar karyawan mereka. Aku mencari siapa saja yang baru dipromosikan. Manager, senior manager. Lalu aku melihatnya. Foto profil yang tersenyum lebar. Jas yang terlalu mahal. Dan jabatan baru di bawah namanya. Rangga. Direktur Strategi. Aku terdiam. Direktur Strategi. Posisi itu. Posisi yang seharusnya menjadi milikku. Posisi yang sering dibicarakan Marisa, atasanku dulu, sebagai langkah selanjutnya untukku. Mereka memberikannya pada Rangga. Rangga. Si oportunis. Si penjilat. Aku ingat dia. Aku ingat dengan sangat jelas. Aku ingat rapat di tahun 2019. Aku mempresentasikan analisis tentang inefisiensi gudang kita. Aku membuat model penghematan biaya yang bisa menghemat miliaran setahun. Rangga duduk di belakang, tidak berkata apa-apa. Seminggu kemudian, dia menemui direktur utama dengan presentasiku, yang sudah dia poles sedikit, dan mengklaimnya sebagai idenya. Dia mendapat pujian. Aku tidak. Aku ingat di tahun 2021. Aku membangun sistem forecasting vendor baru. Sangat rumit, tapi akurat. Rangga sering mampir ke mejaku. Wah, keren, Win. Lagi sibuk apa? Dia akan bertanya, matanya melirik ke layar monitorku. Enggak, Mas. Ini data biasa aja. Jawabku, selalu berusaha menutupi. Tapi dia selalu menemukan cara. Dia akan mentraktir analis juniorku makan siang, mengorek informasi dari mereka. Lalu, di rapat evaluasi kuartal, dia mempresentasikan konsep sistem forecasting baru. Konsep yang sangat mirip dengan kerangka kerjaku. Dia dipromosikan menjadi manajer senior. Aku mendapat bonus, kinerja baik. Dia tidak pintar. Dia hanya licik. Dia tidak bisa menciptakan. Dia hanya bisa meniru. Dan sekarang, dia menjadi direktur strategi. Bu Indira, kataku, suaraku dingin dan datar. Saya tahu siapa orangnya. Namanya Rangga. Dia baru dipromosikan jadi direktur strategi di sana. Kita punya sejarah. Apa maksudmu? Dia pencuri ide, Bu. Dia menghabiskan 5 tahun karirnya dengan mencuri ide-ide saya dan mengakuinya sebagai miliknya. Dia tahu cara berpikir saya. Dia mungkin tidak tahu detail rencana kita, tapi dia tahu bagaimana saya akan memecahkan masalah. Dia meniruku. Ada keheningan panjang di ujung telepon. Jadi, dia mengantisipasi langkahmu? Mungkin. Atau otakku berputar lebih cepat. Atau dia punya orang di dalam Apex. Itu yang kutakutkan, kata Indira pelan. Kami baru merekrut 2 manajer menengah dari perusahaanmu bulan lalu, Winda, untuk memperkuat tim Surabaya. Sebelum kamu bergabung, kami pikir itu langkah bagus, membajak talenta pesaing. Astaga, bisikku. Rangga pasti masih berhubungan dengan mereka. Mereka membocorkannya. Entah sengaja untuk balas dendam, atau tidak sengaja pamer di depan teman lama. Rangga mendapatkan konfirmasi. Dia tahu rute Danang adalah rencana kita. Sekarang situasinya jelas. Ini bukan lagi sekadar persaingan bisnis. Ini personal. Rangga telah mengambil pekerjaanku, dan sekarang dia menggunakan warisanku, ide-ideku, untuk melawanku. Dia ada di Jakarta, Winda, kata Indira. Dia punya keunggulan di kandang sendiri. Dia kenal semua orang. Dia bisa bergerak cepat. Kita tidak bisa melawannya dari Praha atau Surabaya. Kita akan selalu terlambat. Aku menatap keluar jendela apartemenku. Kastil Praha tampak agung. Kota ini aman, tenang. Anonim. Aku sudah membangun kehidupan baru di sini.
Aku tidak mau kembali ke Jakarta. Ke kota yang penuh kenangan buruk, ke keluarga yang rumit. Apa rencana ibu? Tanyaku. Rencana saya adalah kamu, kata Indira. Audit pra-HMU selesai kapan? Laporan final bisa siap dalam 2 minggu, Bu. Percepat. Selesaikan dalam seminggu, perintahnya. Lalu kamu berkemas. Kita tidak bisa melawan hantu dari Praha. Rangga ada di Jakarta. Kita harus melawannya di Jakarta. Jantungku serasa jatuh. Ibu, maksud ibu saya? Ingat presentasimu di Surabaya? Kata Indira, suaranya kembali bertenaga. Visimu tentang ekspansi Asia Pasifik? Pak Raditya sangat menyukainya. Dewan direksi juga. Rencananya, kita akan membuka kantor regional di Singapura tahun depan, menunggu pasar stabil. Iya, itu rencana jangka panjang kita. Rencana berubah, potong Indira. Kita tidak akan menunggu tahun depan. Kita akan melakukannya sekarang. Dan kita tidak akan membukanya di Singapura. Kita akan membukanya di Jakarta. Aku menahan napas. Apex Pharma akan membuka kantor regional Asia Pasifik di Jakarta. Bulan depan. Kita akan lawan mereka di halaman belakang rumah mereka sendiri. Dan Bu Indira butuh saya di sana? Tanyaku pelan. Aku tidak butuh kamu di sana, Winda, kata Indira. Aku butuh kamu yang memimpin. Kita akan buka kantor baru. Kamu direkturnya. Direktur Regional Apex, Asia Pasifik. Kamu bangun timmu sendiri. Kamu eksekusi strategimu sendiri, strategi asli buatanmu. Kamu satu-satunya yang bisa mengalahkan Rangga, Winda. Kamu tahu cara berpikirnya lebih baik dari siapapun. Indira berhenti sejenak. Lawan mereka secara langsung. Ambil alih pasar ibu kota. Hancurkan mereka. Bagaimana, Direktur? Jakarta. Kembali ke Jakarta. Kota yang kutinggalkan dalam kemarahan dan keheningan. Kembali. Bukan sebagai analis yang terlupakan, tapi sebagai direktur regional. Aku teringat wajah Rangga yang tersenyum di LinkedIn. Aku teringat semua ideku yang dicuri. Aku teringat posisi yang seharusnya menjadi milikku. Ini bukan lagi soal melarikan diri dari masa lalu. Ini soal merebut kembali masa depanku. Aku menatap bayanganku di kaca jendela yang gelap. Di belakangku, kastil Praha yang kuno. Di depanku, Jakarta yang bising. Kirimkan draft kontraknya, Bu Indira, kataku. Saya akan selesaikan laporan Praha dalam 5 hari. Mendarat di Soekarno-Hatta terasa surreal. Panas dan lembabnya udara Jakarta langsung menerpaku begitu aku melangkah keluar dari pesawat. Rasanya sama, tapi aku berbeda. Setahun yang lalu, aku pergi dari kota ini dengan 2 koper dan hati yang hancur. Hari ini, aku kembali dengan kontrak sebagai Direktur Regional Apex, dijemput oleh mobil perusahaan, dan langsung diantar ke sebuah servicet apartemen mewah di Kuningan. Minggu-minggu pertama adalah badai. Aku bekerja 18 jam sehari. Aku membangun kantor dari nol. Aku merekrut tim. Bukan tim besar, tapi tim kecil yang terdiri dari analis-analis muda terbaik yang bisa kutemukan. Orang-orang yang lapar, pintar, dan sering diabaikan, sama sepertiku dulu. Aku tidak mencari politisi kantor. Aku mencari pejuang. Kantor baru kami sengaja kuatur di gedung yang sama dengan kantor lama Rangga. Hanya beda 5 lantai. Biarkan dia tahu aku ada di sini. Setelah timku terbentuk dan operasi awal berjalan, aku melakukan langkah pertamaku. Aku mengirim pesan WhatsApp ke nomor Rangga, yang masih kusimpan. Rangga, Winda di sini. Lama tidak jumpa. Apa kabar? Dengar kamu direktur sekarang. Selamat ya. Mau kopi kapan-kapan? Ada yang mau aku bicarakan. Dia membalas hampir seketika. Winda. Ya ampun. Welcome back. Aku kaget dengar kamu di Apex. Ayo. Kapan? Dia terdengar antusias. Dia pikir ini adalah ajang reuni. Dia pikir aku Winda yang dulu. Dia salah. Kami bertemu di sebuah kafe high-end di Plaza Senayan. Tempat netral. Dia datang dengan setelan yang lebih mahal dari yang kuingat, jam tangan mencolok. Dia terlihat sukses. Win, gila, kamu beda banget.
sapanya, mencoba memelukku. Aku hanya mengulurkan tangan untuk berjabat. Kamu kelihatan hebat. Kamu juga, Rangga. Direktur strategi, kataku sambil duduk. Posisi yang bagus. Ah, biasalah, Win. Kerja keras, katanya, sombong seperti biasa. Kami memesan kopi. Basa-basi berlangsung sekitar 3 menit. Aku yang mengakhirinya. Strategi rute Danang kamu menarik, kataku langsung, sambil mengaduk minumanku. Senyum Rangga sedikit goyah. Oh, itu? Iya. Terobosan tim kami. Kamu tahu, inovasi? Itu strategi tiruan, Rangga, kataku, mataku menatap lurus ke arahnya. Dan tiruannya jelek. Dia tertawa gugup. Maksud kamu, Win, ini bisnis, semua orang. Kamu meniru rute distribusiku, potongku, suaraku tetap tenang. Kamu mungkin dapat bocoran dari orang dalam kami. Tapi kamu melakukan kesalahan yang selalu kamu lakukan. Kamu mencuri apa yang aku lakukan, tapi kamu tidak tahu kenapa aku melakukannya. Wajahnya mulai pucat. Rute Danang itu, jelasku pelan, seolah sedang mengajari anak kecil, hanya efisien jika dan hanya jika kamu punya akses eksklusif ke 3 supplier bahan baku utama di Vietnam Selatan. Supplier yang sudah aku kunci kontraknya untuk Apex. Aku mencondongkan tubuhku ke depan. Jadi, silakan. Nikmati rute barumu yang mahal itu. Kamu sudah membangun jalan tol yang indah. Tapi semua mobilnya ada di garasiku. Barang-barangmu akan tetap tersendat di supplier tingkat 2 yang lambat, sementara Apex sudah mengirimkan produk jadi kami. Rangga tidak bisa berkata-kata. Dia hanya menatapku. Kamu selalu seperti ini, Rangga. Ide efisiensi gudang di 2019. Ide forecasting vendor di 2021. Kamu selalu mengambil kulitnya, tapi tidak pernah mengerti isinya. Dulu, di level analis, kamu bisa lolos. Tapi sekarang, aku tersenyum tipis. Di level direktur, kesalahanmu merugikan perusahaan miliaran. Win, aku nggak tahu maksud kamu. Dia tergagap. Aku tidak di sini untuk berdebat, kataku. Aku berdiri, meletakkan beberapa lembar uang ratusan ribu di meja. Aku di sini untuk memberitahumu. Nikmati kursimu selagi bisa. Karena aku datang untuk mengambil kembali apa yang seharusnya jadi milikku. Pasar ini, aku tidak akan main-main. Aku meninggalkannya di sana. Pucat, berkeringat, dan sendirian dengan kopinya yang mahal. 3 bulan berikutnya adalah perang. Tapi perang yang hanya dimenangkan oleh satu pihak. Aku mengeksekusi strategiku dengan sempurna. Timku bergerak cepat. Kami tidak hanya menggunakan rute Danang. Kami membuka rute baru lewat Kamboja. Kami mengintegrasikan sistem kami langsung dengan supplier dan forwarder. Kami prediktif. Kami efisien. Perusahaan lama Rangga tidak bisa mengejar. Mereka reaktif. Mereka terjebak dengan rute Danang mereka yang tidak berguna. Mereka mencoba banting harga, tapi mereka kehabisan bahan baku karena aku menguasai pasokannya. Pangsa pasar mereka di Asia Tenggara mulai rontok. Tenda rumah sakit besar, satu persatu jatuh ke tangan Apex. Lalu, undangan itu datang. Bukan dari Indira. Dari asisten pribadi Pak Raditya. Ibu Winda, Bapak Raditya dan Dewan Direksi mengundang Ibu untuk hadir di rapat Dewan Penuh di Surabaya, hari Jumat depan. Untuk mempresentasikan visi strategis Asia Pasifik Anda. Surabaya. Kantor pusat. Ruang rapat Dewan. Aku tiba di Surabaya sehari sebelumnya. Indira menyambutku di lobi. Kamu siap? Tanyanya, matanya berbinar. Saya lahir untuk ini, Bu, jawabku. Ruang rapat itu besar. Meja kayu panjang yang dipernis mengkilap. Ada sekitar 15 orang di sana. Para petinggi, pemilik saham. Pak Raditya duduk di tengah. Dan di ujung meja, di kursi utama, duduk seorang wanita yang belum pernah kutemui. Dia tampak berusia 60-an, berwibawa, dengan tatapan mata yang sangat tajam. Selamat pagi, Bu Indah, kata Pak Raditya. Perkenalkan, ini Bu Nadira, Ketua Dewan Direksi kami. Aku mengangguk hormat. Pagi, Bu Nadira. Pagi,
Bapak Ibu sekalian. Silakan, Winda, kata Pak Raditya. Panggung milikmu. Aku memulai presentasiku. Judulnya, Dominasi Asia Pasifik, dari reaktif menjadi prediktif. Aku tidak lagi mempresentasikan audit. Aku mempresentasikan sebuah penaklukan. Aku membeberkan datanya. Bagaimana kami mengambil alih 40% pangsa pasar pesaing hanya dalam 3 bulan. Aku menunjukkan model baruku, bukan hanya untuk Vietnam, tapi untuk Filipina, Thailand, dan rencana masuk ke Malaysia. Aku menunjukkan proyeksi penghematan biaya dan peningkatan pendapatan. Aku menunjukkan rencana membangun hub logistik pintar di Jakarta yang akan menjadi pusat saraf Apex di seluruh Asia. Setelah 30 menit, aku selesai. Hening. Bu Nadira, sang ketua dewan, yang pertama angkat bicara. Suaranya tenang tapi penuh kuasa. Luar biasa, Bu Indah, katanya. Anda tidak hanya memenuhi target. Anda menghancurkannya. Anda membalikan keadaan di Vietnam dalam 3 minggu. Anda membangun kantor Jakarta dari nol dan melumpuhkan pesaing utama kita dalam 3 bulan. Dia menatap Pak Raditya. Pak Raditya, saya rasa kita semua setuju. Posisi, Direktur Regional, terlalu kecil untuk visi sebesar ini. Dia lalu menatapku lagi. Dewan telah menyetujui restrukturisasi organisasi yang diajukan Pak Raditya, efektif segera. Kami menciptakan posisi baru. Wakil Presiden, Vice President, Divisi Rantai Pasok Global dan Strategi Asia Pasifik. Melapor langsung ke CEO. Bu Nadira tersenyum tipis. Posisi itu milik Anda, Bu Indah. Selamat datang di meja direksi. Aku butuh waktu sedetik untuk mencernanya. Wakil Presiden. VP. Dari analis yang dilupakan, menjadi VP Global. Terima kasih, Bu Nadira, Pak Raditya, kataku, suaraku mantap. Saya terima. Berita itu menyebar seperti api. 2 minggu setelah promosiku, berita lain muncul di media bisnis. Perusahaan lamaku di Jakarta mengumumkan kerugian besar di kuartal ketiga. Mereka resmi menutup operasi mereka di Vietnam dan Filipina. Mereka melakukan PHK besar-besaran. Rangga, sang direktur strategi, adalah salah satu yang pertama dipecat. Malam itu, aku berdiri di balkon apartemen baruku. Bukan lagi unit sewaan. Sebuah penthouse di Sudirman yang kubeli tunai. Pemandangannya adalah gemerlap lampu Jakarta. Kota yang dulu membuangku, sekarang ada di bawah kakiku. Ponselku berdering. Ibuku. Winda, nak, apa kabar? Akhir pekan ini, ayah tanya, kamu ada waktu? Kita makan siang bersama? Suara ibu terdengar berbeda. Tidak lagi canggung atau memerintah. Ada nada hormat. Ada nada ragu. Aku tersenyum, menatap lampu kota. Aku cek jadwalku ya, Bu. Sepertinya bisa. Nanti aku kabari. Aku menutup telepon. Aku tidak terburu-buru. Aku tidak marah. Aku tidak lagi berlari. Aku bukan lagi bayangan. Aku bukan lagi anak yang terlupakan. Aku adalah arsitek takdirku sendiri. Dan aku baru saja meletakkan batu fondasi pertamaku.